Ininya dia pernah kekelupas, nah berarti otomatis kap ini udah pernah setel atau pernah dibuka sama orang bengkel. Gitu. Baut di situ ya? Baut di sini dia kena insiden, biasanya ini bisa hilang nih. Mereka las lagi, atau kalau nggak ini bekas gantian. Nah, di mana itu, bro? banjir gue biasa di belakang sini, gue lihat rel biasanya nih. Nih bro. Nah, dalam sini. Nah, teman-teman YouTube, kali ini kita akan bikin kalian semakin pinter. Saya lagi kerjasama sama Sinar Harapan Motor di Pasar Mobil Kemayoran. Dan mobil yang ada di belakang kita ini dijual juga ya, kok ya? Betul, baru datang. Udah harga-harganya belum, bro? Udah ada harganya sih. Berapa kurang lebih kok? Kurang lebih kita buka untuk harga kreditnya 205. 205. Tahun berapa ini? Tipe apa? 2016 ECVT. 2016 ECVT ya? Betul. ECVT itu udah pasti Matic ya, kok ya? Matic. Kilometer berapa nih? 60.000. 60.000. Yes. Tapi kita mau kasih lihat ke kalian ini cara ngecek mobil bekas banjir, bekas nabrak parah atau enggak gitu ya, kok ya? Betul, boleh. Dan ini adalah bagian dari Sinar Harapan Motor. Yes. Kita kalau lihat dari depan dulu atau dari mana nih kok yang enak kok? Depan dulu sih yang enak. Kita bisa bagian depan, kita lihat bagian kapnya nih, bro. Biasanya lihat nih, catnya masih orisinal atau belum. Dirasa doang? Dirasa kelihatan sih sebenarnya. Oh gitu. Kalau dia pasang grindil, biasanya pasti bekas cetan. Oh gitu. Yes, tapi biasanya gue dari ini situ. masih halus. Ini masih halus, masih cat Tapi orisinil. kalau misalnya kayak agak-agak kasar. Betul, kasar. Karena orang cat Indonesia pasti kan mereka di sini nggak mungkin kecat, bro. Oke. Pasti dia sampai sini doang nih, batas bikin lem kertasnya. Nah, pasti di sini ada belahan. Pasti berasa lah ya. Pasti belahan. Beda dengan cat pabrik. Itu Nah, udah dicat. udah dicat. Yang kedua, kita lihat dari sisi sini nih, bro. Mesin. Enggak, dari kap juga masih kap. Oke, masih kap. Sealernya. Kalau sealer masih lembek, berarti dia belum pernah kena insiden. Oh, ini masih bawah Ya, standar. masih bawah standar. Dan juga biasanya gue lihat dari sini nih, bro, baut sini. Kalau baut sininya dia pernah kekelupas, nah berarti otomatis kap ini udah pernah setel atau pernah dibuka sama orang bengkel. Gitu. Baut di situ ya? Baut di sini, betul. Pas kanan kiri kan sama aja ya? Betul, kanan kiri pasti sama, kelihatan dia. Nah, berarti kan otomatis kan nih mobil nggak pernah Kalau ada. masih bekas bawaan pabrik emang gimana dia? Nggak mungkin kebuka ininya. Nggak mungkin hancur. Nggak ada bekas bukan obeng biasanya. Cat full orisinil. Oke. Gitu. Karena itu kerjaan pakai robot gitu ya? Betul, pakai robot. Dari Pasti aman dia langsung. pabrik ya. Terus lanjut lagi kemana tuh? Terus bagian depan kita bisa lihat dari bullhead sininya. Nah, ini tanda-tanda pabrik nih, bro, ini. Oh gitu. Ya, biasanya kalau dia kena insiden, biasanya ini bisa hilang nih. Mereka las lagi, atau kalau nggak ini bekas gantian. Nah, bagian sininya nih, bro. Las-lasnya semua juga kelihatan. Di bagian sini? Ya, bagian sini contoh seperti ini. Ini juga masih bawaan pabrik ya. Nah, masih lembek semua. Nah, ini juga nih masih bawaan pabrik. Nah, biasanya catnya berbeda. Kita bisa lihat dari kiri dan kanan. Contoh dia insiden sebelah kanan. Catnya sama dia dicat mungkin agak silver tua atau silver pasti berbeda dengan yang sebelah sananya. Oh, gitu kelihatan. Nggak sinkron. Sama bagian dalam biasanya di bagian sini nih, bro. Mana tuh? Bagian tiang sini nih, apron namanya. Apron bawah juga sama nih, bro. Nah, ini semua baut-bautnya masih sesuai, nggak pernah dibuka. Nah, kalau dia biasa insiden keras, nah biasanya ini kena las di orang nih. Nah, kena las. Yang sampai kena tulang gitu ya? Betul, sampai kena tulang, sampai parah. Gitu. Sama bagian biasanya di bagian paling bawah dia juga kelihatan dia. Yang di bagian sini? Ya, tapi kalau bagian bawah pun sebenarnya nggak terlalu parah ya. Sebenarnya paling parah itu kalau misalkan mobil ditabrak sampai kencang ke dalam. Sampai ringsek lah ya? Sampai ringsek, betul. Biasanya kelihatan. Pasti kena otomatis dia kena kap dan juga kena bagian depan. Itu udah nggak bisa diangkat tuh ya? Udah mendingan lupain aja deh. Karena apa? Makanya di Sinar Harapan itu udah inspeksi pertama, terus lu diinspeksi sama pihak ketiga. Betul. Aman ya, bro? Makin aman. Jadi gue kadang kalau gue kecelek, gue belajar lagi. Tapi puji Tuhan udah nggak pernah kenapa-napa sih, bro. Semua udah aman sih ya. Jadi kalau kalian mau beli mobil di Sinar Harapan Motor, nggak ada lagi istilah ragu. Kalian lihat Instagramnya, lihat YouTube dari Sinar Harapan Motor, ada di deskripsi, udah diinspeksi. Ini baru bagian depan nih. Baru bagian depan ya? Ini masih bagian sini nih? Iya, masih mesin juga belum nih, bro. Biasanya gue lihat bagian mesin. Ini bagian tanda mesin nih, bro. Tanda pabrik nih. Nah, ini tanda pabrik semua nih. Oh, ada kayak stabilo. Ada kayak stabilo, betul. Biasanya gue dari sini. Nah, biasanya kalau mobil-mobil kilometer biasa diputer atau dibohong-bohongin, ini pasti biasanya mereka pudar. Nah, atau enggak, kalau contoh kan kilometer 60.000 nih, bro. Mungkin dia udah pakai 100.000, diputer sama dia ke 60.000. Otomatis yang 100.000 itu pasti mereka biasanya udah open ini biasanya, udah buka. Iya, karena dia punya atas ini pasti meler dia biasanya. Ketahanannya beda. Betul. Nah, ini kan masih bawaan pabrik semua ya, bro. Nah, masih ada semua. Masih aman. Standar semua ya? Semua masih standar. Biasanya gue dari situ sih. Oh, yang ini kayak gini-gini ya? Yes. Nah, ini semua masih ada tandan pabrik nih. Dan biasanya kalau orang nabrak pun, biasanya mereka udah pasti ganti-gantian segala macam. Pasti kesenggol juga pasti semua ya? kesenggol karena pasti mereka udah pernah buka mesin, bongkar segala macam. Itu udah kelihatan. Udah pasti kelihatan. Betul. Siap. Kalau ini masih aman semua ya? Masih aman semua. Nggak pernah ada masalah. Cuman harga berapa tadi ini?
205 untuk kredit. 205 untuk kredit. Kalau kalian mau lihat mobil-mobil lainnya, coba lihat Instagramnya aja ya, Bro. Yes, betul. Nah, kalau bagian-bagian depan, contoh kayak bumper, kalau cat-cat itu masih ori sih. Biasalah, wajar lah, namanya Jakarta. Itu masih normal ya? Normal lah. Tapi kalau seandainya kayak misalnya diganti asuransi doang kan, kadang-kadang orang ada tuh kayak nabrak doang, pengok. Terus sengaja kayak disobek biar diganti bumper gitu, masih ngangkat gak sih? Nggak masalah sih ya. Nggak masalah Ya, ya? kita biasanya lihat nih, kalau dia misalkan kena kenceng, biasanya lampu diganti. Oke. Tapi biasanya bagian sisi sini sih biasa kena nih. Yang sebelah kanan? Sebelah kanan. Biasanya orang kebanyakan kanan, mungkin dia nyenggol, nyerempet truk atau apa. Nah, biasanya kena ini. Nah, biasanya kita dari sini nih, kancingan yang tadi gue bilang dari sini nih. Kalau mereka cuma kena fender masih oke. Cuma kalau mereka udah bagian dalam lagi, nah biasanya agak masalah, agak riskan gitu. Itu udah nggak angkat tuh? Nggak angkat, betul. Ya. Tapi kalau cuma ganti, misalnya kayak senggol, nggak terus masalah. sengaja, karena kan sayang kalau asuransi nggak dipakai. Betul, diganti aja ya. Nggak apa-apa, ganti asal aja. pergantian partnya ori ya? Ori. Ori ya? Masih ori. Bengkel Autorest ya? Betul. Siap. Bagian depan udah atau gimana? Bagian depan udah, kita bisa lihat bagian samping lagi. Bagian samping yang mana? Nah, ini kalau kita bisa lihat biasanya tahun ban. Gue lihat bagian tahun ban. Nah, ini tahun bannya masih 16, berarti masih bawaan pabrik. Ya. Tapi memang bannya mungkin harus diganti, nanti kita ganti. Oh, di sini ada tahun bannya ya? Ada tahun ban, ini tahun ban masih 16. Yes. Berarti dia perakitan 2016. Semua mobil tuh ya? Semua mobil pasti ada, semua ban pasti dikeluarin. Pasti keluarin Pasti ya? dikeluarin. Oke, lalu? Gitu. Bagian sebelah kanan kita bisa lihat lagi, ya. Sama, kalau untuk bagian pengecekan pintu juga sama. Biasanya saya lihat dari sini. Ini juga ada silannya nih, Bro. Oh, beda ya, ada lekukannya. Betul. Ya, pasti rapi dia kalau bikin pabrik tuh. Rapi banget. Biasanya kalau orang udah kena, kayak kemarin gue pernah lihat dia kena hajar pintu. Pasti ini beda banget silannya. Keras, habis itu dia berantakan biasanya. Oh, berarti itu cuma kayak di repair ya? Di repair aja, di repair, betul. Dan pasti kelihatan udah bukan aslinya ya? Bukan aslinya. Tapi kalau misalnya diganti sedaun-daun pintunya, Bro? Kelihatan dari engsel. Oke. Biasanya engsel kelihatan ya, engsel bekas bukaan biasanya. Engsel bukaan di sini semua. Ini kan bautnya nggak pernah dibuka nih, Bro, semua tuh. Aman dia. Nah, itu berarti diganti daun pintu. Diganti daun pintu semua. Tapi kalau kayak gitu, lo masih ada kemungkinan ngangkat nggak? Angkat, cuma gue mesti lihat, gue mesti tahu historinya dulu. Biasanya gue lihat, mungkin orang biasanya gini, mungkin pas pada saat buka pintu ada motor hajar, pernah juga, ya kan? Atau enggak gitu kayak temen gue pernah nggak sengaja lagi begini, nggak tahu ke mundur dikit dia kena, bisa juga. Tapi itu kan sebenarnya masalah-masalah kecil, nggak terlalu riskan. Reparasi jadi jelek, mendingan diganti segelondong. Diganti segelondong, betul. Itu jauh lebih masih aman ya. Jauh lebih aman. Lagi kalau partnya ori ya. Orisinil. Oke. Maka kalau itu kan hal-hal apa tahapan-tahapan yang nggak terlalu signifikan parah sebenarnya. Sebenarnya yang paling parah sebenarnya depan sih kalau gue bilang. Karena kalau depan itu andai kata kita benerin atau dia misalnya kena bagian kaki, itu kalau orang mau setel bagaimana pasti nggak bakal bisa presisi. Iya, karena dulu depan bawaan pabrik. Betul, karena teman gue dulu pernah kejadian kayak gitu. Mereka udah habis duit banyak, udah bener-bener habis presisi banget, tetap nggak bisa. Di bawah 120 atau 100 pasti dia goyang. Karena dia nggak stabil. Udah nggak stabil. Nggak bakal stabil. Beda dengan tabrak belakang. Belakang pun juga sebenarnya kalau gue bilang masih tahapan kecil. Karena kalau tahapan kan ada orang motor nyerempet dikit. Nah itu masih oke. Karena belakang itu nggak pernah ada kendali apa-apa. Iya masih oke lah. Gitu sih kalau menurut gue. Tapi paling fatal depan ya. Paling fatal depan sebenarnya. Pintu. Banyak lagi historinya ya. Historinya bener. Kalau cuma kayak gitu, kecuali dia nabrak dari samping kenceng. Kalau dari samping kenceng semuanya. Kena, iya makanya kan lihat dulu kalau cuma satu pintu atau 2 pintu juga ada, Bro. Tapi gue biasa dari sininya lagi. Dari apa ya? Tulang atas nih. Oh, tulang atas. Kalau tulang atas mungkin bekas dicet atau sini bekas dicet. Itu kelihatan dari apa itu? Kelihatan sih bekas catnya juga sini nih sama. Oh, di gue pegang sini ya, betul. Kasar pasti. Nah, itu mungkin kan takutnya mobilnya keguling. Oh, dia pernah gelinding, pernah kejadian kayak gitu. Masih itu aja sih. Siap. Sama kalau gue lihat depan lagi, biasanya gue lihat kolong. Kalau itu untuk mastiin apa? Banjir, gue biasanya. Banjir di mana itu, Bro? Banjir gue biasanya di belakang sini. Gue lihat rel biasanya nih. Nih, Bro. Nah, dalam sini, kalau dia punya banjir, pasti masuk ke rel. Nah, sini-sini semua nih, udah karatan. Nah, habis itu karatan banjir dengan karatan korosi, itu berbeda. Kalau korosi itu, dia karat, halus. Ya, tapi kalau banjir, dia karat pasti notol. Kayak titik-titik jerawat dia. Oh, itu bekas banjir? Bekas banjir pastinya. Karena kalau dalam itu kan didesain besinya itu bukan untuk kena air. Nah, kalau korosi itu biasanya kena AC. AC dia cuma kena udara, uap, dingin. Nah, itu masuk ke besi, betul. Tapi kalau banjir, itu air kenain besi. Dia langsung cepet mengendap lama ya? Mengendap lama, betul. Walaupun mengendap bentar pun, dia pasti langsung bintik deh. Karena besinya nggak didesain untuk kayak besi luar, beda ya. Nah, dia besi luar itu kan emang didesain untuk air. Ya kan, sebenarnya kalau kita nerobos air atau kena hujan, dia nggak bakal ada masalah. Tapi bagian interior,
lu kena dikit aja, pasti langsung bintil-bintil parah dia. Oke, itu untuk bagian terkecilnya. Bagian terkecilnya, betul. Ya. Tapi banjir juga ada tahapan sih. Biasanya gue bikin tahapan A, B, C, dan D. A itu contoh dia cuma mungkin ngegenang dia masuk dikit. Oke. Jadi cuma bagian bawah basahnya. Oke. Nah, bagian B dia biasanya di bawah jok. Di bawah jok. Iya, bagian C biasanya di bawah apa namanya? Steer. Nah, bagian D udah bagian atas udah bagian kelop deh. Itu udah parah hanyut deh, ya. hanyut. Yang kayak BMW jalan tuh gitu. Ya, itu sebenarnya udah pasti kelihatan banget ya. Pasti kelihatan banget, udah pasti kelihatan. Misalnya kayak kerendam dikit gitu doang, cara ngeceknya bawah itu ya. Bawah ini aja. Siap, sama biasanya, bawah karpet ini juga biasa kelihatan ya, Bro? Kelihatan, cuma kalau biasa dikeringin masih nggak gitu kelihatan, Bro. Oh gitu. Masih nggak gitu kelihatan. Tetap biasa kelihatan, gue biasanya dari rel. Karena rel itu pasti kelihatan. Sama kalau yang agak tinggi dia pasti dekat safety belt. Oh, nguning ya? Iya, dalamnya pasti dia kelihatan di sini nih, Bro. Kuning semuanya. Di bagian dalam sini. Di dalam safety beltnya. Betul, dalam safety belt pasti kuning. Kita bisa ada besinya di dalam. Siap. Sama di sini juga katanya orang bisa kelihatan ya, kan di sini. Bisa. Kan ada bekas air biasanya. Bekas air, ya. Itu biasa kelihatan banget. Itu kalau tinggi banget sih. Sebenarnya kalau golongan banjir A ke B, sebenarnya masih bisa ditoleren. Cuma tergantung tipikal mobilnya biasanya. Karena mobil beberapa ada yang ECU-nya di bawah, ada ECU-nya di atas, ada yang sensor airbag di bawah, dan sensor airbag di atas. Kalau yang ini? Ini nggak ada kena banjir, aman. Aman ini ya? Aman. Ya. Dan ini ECU-nya di mana nih? ECU dia di bagian atas kalau ini. Bagian atas betul. Masih relatif aman lah. Tapi sensor-sensor airbag di bagian bawah, setahu gua. Di bagian bawah. Airbag ya? di bagian bawah. Gitu. Ini berarti udah pasti aman, nggak bekas nabrak besar, banjir. nggak bekas banjir. Betul, ya. aman. Pintu juga masih aman. Yes. Ini bagian samping udah Samping, selesai. kita lihat bagian belakang biasanya, Bro. Bagian belakang. Nah, kalau bagian belakang? Belakang juga sama. Kita lihat bagian sini nih, Bro. Sama tuh kan nggak pernah dibuka juga deh. Oke, ini ya. Halus. Ini masih bawaan pabriknya masih ya? bawaan pabrik, betul. Oke. Nah, habis itu dia sealernya juga masih sama. Masih lembek semua. Oke. Nah, tuh. Lembek semua, masih aman. Dan juga biasanya gue lihat bagian sininya nih, Bro. Nah, ini kan yang sama nih bagian depan nih. Ya kan dia ada titik-titik ini, titik pabrik sebenarnya. Kalau mereka nabrak, biasanya ini ngakarat dia di sini. Atau nggak nekuk bekas ketokan. Gitu. Dan juga lebih pastinya lagi, kita bisa lihat di bagian belakang. Nah, ini sealer-sealer pabrik nih. Oh, ini udah pasti aslinya. Aslinya, betul. Dia biasanya ke coklat bawaannya kalau di belakang. Tuh. Apa? Coklat, Bro? Coklat ini nih. Warnanya coklat. Oh, di dalam nempel iya. di dinding-dindingnya. Dindingnya coklat kalau belakang. Kalau bagian depan memang dia udah biasa diwarnai sama warna depan gitu. Ini untuk bagian belakang dan samping. Bagian belakang dan samping. Nah, kalau untuk bagian depan, kalau gue lihat lagi melihat kilometer yang diputar, gue bagi lihat interiornya, Bro. Interiornya, ya, yes. udah seger ya? Bener, udah nggak seger. Biasanya gue lihat dari sisi-sisi sini nih, Bro. Sampai tangannya, kayak pencet-pencetan autonya, semua, iya, kayak kerumannya. Gitu. Biasanya kalau orang kilometer tinggi pasti dia punya sering kemakan karena sering kepake. Setir juga. Nah, ini kan masih ada kulit jeruknya nih, Bro, dia. Kulit jeruk sini semua masih ada. Nah, masih aman tuh. Halus dia. Oke, jadi gitu. Di Sinar Harapan teliti banget ngangkat mobilnya, Bro. Iya, Bro. Karena kalau kita ngangkat mobil yang bagus pasti jualnya gampang. Lebih enak ya. Lebih pede. Siap, lebih pede dan minim komplain ya. Minim komplain. Kita menjauhi komplain biar nggak terlalu ribet. Tapi kalau mobil bekas kan kita nggak tahu ya. Betul. Detail apapun. Detail apapun. Ternyata ada aja kan. Ada aja, betul. Gitu. Tapi kalau ini minimal udah nggak bekas nabrak parah, udah nggak bekas banjir lah ya. Yang orang khawatirin banget di Sinar Harapan nggak ada istilah gitu ya, Bro. Yes. Jadi kita mau masuk ke dalam, Bro, ya. Boleh, coba. Ya. Nah, untuk bagian dalam biasanya gue cek rack ya. Honda biasanya penyakitnya di rack steer. Nah ini biasanya no. Nah, ini nggak terlalu parah nih, Bro. Biasanya kalau dia bunyi parah, tak tok. Kayak besi bunyi. Tak tok. Nah, itu sebenarnya penyakit di mobil sekarang karena mereka sudah menggunakan electric power steering. Kalau dulu kan power steering mereka menggunakan oli. Nah, oli itu biasanya penyakitnya cuma bocor. Nah, tapi kalau di APS karena dia semuanya sistem elektrikal, nah mereka cuma menggunakan kayak dalamnya itu nggak ada oli, nggak ada apa. Nah, kebanyakan kalau orang yang nggak paham, mereka langsung bawa ke Honda dealer, mereka disuruh ganti segelondong. Dan itu harganya wow sebenarnya. Berapaan tuh kurang lebih? Biasanya ada 7 juta sampai 15 juta. Satu gelondong. Padahal kalau lu benerin, gue ada tempat yang spesialis khusus benerin rack steer, mereka cuma di servis bisa sampai kembali bahkan lebih awet daripada Honda. Oh gitu? Iya. Gitu. Dan biaya lebih murah? Biaya lebih murah. Berapaan tuh kurang lebih? Kurang lebih 2,5 sampai 3-an. Oh, masih gitu. terjangkau banget. Terjangkau banget ya, padahal harus ganti segelondong rack steer. Dan itu penyakitnya pasti rata-rata Honda, mobil-mobil yang penggerak depan pasti rata-rata penyakitnya di rack steer. Karena beban semua berat di depan. Contoh kayak Innova, Avanza kan bebannya di belakang. Nah, tapi dia bagian depannya bebas. Jadi bebannya terlalu enteng di depan. Gitu. Tapi kalau di belakang kendalanya pasti otomatis akselerasinya kurang. Karena bensin pasti lebih boros, biasa gitu aja. Betul. Nah, untuk bagian matic kita bisa cobain.
Biasanya kita cobain di N, habis itu kita ke D biasanya. Nah ini kan dia nyentaknya pelan. Nah itu aman tuh ya? Aman. KR juga pun pelan. Nah tapi kalau dia sampai kita lihat pas di N ke D langsung dek nyentak sampai kenceng, otomatis biasanya metiknya ada masalah. Gitu. N ke R pun juga sama. Biasanya ganti-gantian antara N, R, biasanya ada juga N atau D. Gitu. Nah itu biasanya bermasalah di metiknya. Tek gitu doang aman. Emang aman, itu biasa. Pasti ada delay atau hentakan dikit. Tapi kalau mobil metik ya. Mobil metik. Tapi kalau dia nyentaknya atau tek atau enggak lemot banget, dia ada lama habis baru tek. Nah, itu biasanya udah mulai delay juga tuh. Udah mulai delay. Ya, betul. Kita dari situ. Itu aja sih kalau bagian dalam biasanya gue cek. Habis itu gue cek bagian elektrikal, contoh seperti AC, ya kan. Engine startnya semua masih oke. Nah, habis itu kan dia juga pengeremannya udah mulai elektrik. Biasanya gue coba masih fungsi. Tapi yang paling fatal yang tadi itu ya. Betul. Tabrak segala macam, banjir sih ya. Itu tips-tipsnya dari Sinar Harapan Motor ya. Kalian mau tambahin lagi nggak? Kalau sisa-sisanya opsional masih bisa dibeli, masih dijangkau, itu nggak terlalu mahal. Iya, kalau misalnya opsional dalam-dalam gitu ya. Ini nggak berfungsi, AC kurang dingin segala macam itu ya. Kalau untuk di 2016 atau 2000 sampai 17-18, siapin budget kurang lebih 3 sampai 5 juta pasti udah aman mobil. Karena apa? Untuk apa? Kita kadang-kadang AC untuk kita full cuci atau oli kita metik kita cuci kuras semua. Jadi kita kan historinya tahu bro dari awal. Kayak tune up aja. Betul, gitu ya? kayak tune up aja. Cuma kalau mobil yang di bawah range, contoh 2010 ke bawah, siapin budget lah 10-an sampai 15. Untuk dandanin. Untuk dandan, betul. Kan takutnya pasti ada aja yang kena. Nah, itu untuk budget range sih sebenarnya sih. Biar lebih aman ya gitu. Ibaratnya kita mau beli second tapi rasa baru semua. Gitu. Jadi kalau seandainya ada apa-apa, ya pergantiannya udah siapin duit ceban gitu. Betul, kita siapin spare aja, itu lebih untuk meminimalis aja sebenarnya. Tapi kalau nggak disiapin pun, kadang kita emang ada mobil yang perfect dan antik, gitu. Dengan mungkin 2010 dengan kilometer 15.000 atau 20.000, nah itu sih udah budget pasti low banget. Apalagi kalau service record ya. Betul, itu udah pasti low. Kilometernya sedikit, service record udah pasti aman ya. Makanya gue paling demen banget ngambil mobil yang antik-antik. Itunya kilometernya. PR-nya masih minim tuh ya. Masih minim banget. Tinggal poles, mandiin, udah kita share aja udah ya. Cepet banget. Pajang, cepet keluar lagi. Tapi ini udah buat mastiin ke kalian bahwa mobil Sinar Harapan itu pengecekannya luar biasa. Kalau kalian mau tahu updatean stoknya, follow YouTube-nya, follow Instagram dari Sinar Harapan Motor. Kalau misalnya tadi ada yang kurang-kurang, coba tulis di kolom komentar. Mungkin ada tips-tips lainnya, silahkan tulis di kolom komentar. Atau enggak nanti kita akan sering-sering update mengenai ilmu cek mobil bekas ya Mas ya? Yes, pasti. Ada lagi atau cukup Mas? Udah cukup bro. Cukup ya, thank you Mas ya. Pokoknya jangan lupa beli mobil bekas kalian di Sinar Harapan Motor, karena mobilnya udah bergaransi dan dijamin bebas nabrak, bebas banjir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya, bye teman-teman.